Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dalam aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 di buku ke-7, buku tentang kebersamaan. Nah, sebelum kita membahas tema 7 subtema 2, Bapak akan mengulang dulu nih pembelajaran minggu lalu sebelum PTS tentang pecahan. Pecahan adalah istilah dalam ilmu matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalkan Bapak mempunyai 2 donat. Donat pertama akan Bapak potong seperti ini, donat kedua akan Bapak potong seperti ini. Kira-kira manakah donat yang dipotong yang termasuk ke dalam pecahan? Apakah gambar pertama atau gambar kedua? Gambar pertama tidak bisa disebut pecahan karena donat dipotong tidak sama besar. Sedangkan gambar kedua bisa kita sebut dengan pecahan karena gambar donat kedua dipotong sama besar atau setengah-setengah. Nah, jika satu donat Bapak makan nih, kira-kira berapa sisa bagian donatnya? Nah, kita bisa catat seperti ini. Ada 1 bagian dari 2 bagian. Bisa kita tulis 1/2. Bagaimana? Apakah Anda masih ingat pembelajaran minggu kemarin mengenai pecahan? Ya, mudah-mudahan anak-anak semua ingat pembelajaran minggu kemarin. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kali ini tentang subtema 2 mengenai kebersamaan di sekolah. Apa tujuan pembelajaran ini? Ya, dengan kita mendengarkan, melihat atau membaca dongeng fabel atau cerita fabel, anak-anak bisa memahami isi dari dongeng atau cerita fabel tersebut. Kedua, dengan mendengarkan, membaca dan melihat dongeng atau cerita fabel, Anda bisa mengambil hikmah atau pembelajaran dari cerita atau dongeng fabel tersebut. Ketiga, mudah-mudahan Anda akan lebih memahami mengenai pecahan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pecahan setengah, sepertiga, seperempat dengan tepat. Kebersamaan di sekolah. Nah, kira-kira antum tahu kebersamaan di sekolah apa saja? Ya, misalkan kita belajar bersama, bermain bersama, piket bersama. Nah, kalau setiap hari Senin kita biasanya melakukan upacara bersama. Nah, antum bisa lihat di halaman 60, Siti dan teman-teman sedang melakukan upacara bersama. Nah, biasanya dalam upacara itu Bapak atau Ibu guru menceritakan cerita atau kisah-kisah keteladanan. Nah, kali ini Bapak akan menceritakan dongeng fabel. Mudah-mudahan nanti antum bisa memetik hikmah. Yuk kita saksikan. Dongeng berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan, hiduplah 2 binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya
biji itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi bijian-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei kon, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika engkau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Bagaimana cerita yang telah tadi Bapak bacakan? Menarik? Seru? Atau bagaimana? Ya, kira-kira apa sih isi dari cerita fabel tersebut? Cerita fabel tersebut yang telah tadi Bapak bacakan berisi tentang persahabatan dari ikan dan burung. Mereka saling membantu dalam kesulitan. Nah, sama seperti antum juga harus saling membantu karena kita al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Sehingga kalau saudara boleh gak bermusuhan? Boleh gak kita saling meledek, saling menjadi? Tidak kan? Nah, kita bisa mengambil hikmah dari cerita tadi. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kita saling membantu sesama teman, sesama muslim. Betul atau tidak? Ya. Nah, kira-kira hikmah apa lagi ya yang terkandung dalam cerita fabel yang telah tadi Bapak bacakan mengenai ikan dan burung? Antum boleh menulis di kertas 2 hikmah yang bisa antum ambil dari cerita fabel yang telah tadi Bapak bacakan. Hasilnya nanti boleh difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing.
Oh, pasti cerita fabel. Ya, cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang menyerupai manusia. Cerita fabel juga sering disebut dengan cerita moral karena berisi tentang pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Baik, kita lanjutkan pelajaran kali ini mengenai pecahan. Nah, sesuai dengan halaman 64, anak-anak di rumah bisa membuat kartu pecahan. Apa bahannya? Ya, bahan yang digunakan adalah kertas atau karton. Nanti anak-anak membagi karton menjadi 3 bagian. Satu bagian kita buat 1/2 atau setengah. Satu bagian kita buat 1/3 atau sepertiga. Satu bagian kita buat 1/4 atau 1/4. Ya, sama seperti pembelajaran minggu lalu mengenai pecahan, kita bisa melihat itu pecahan atau bukan dengan melihat bagian gambar apakah itu sama besar atau tidak sama besar. Nah, jika pecahan bagian yang dipotong adalah sama besar, sedangkan tidak bisa disebut pecahan jika bagian yang dipotong tidak sama besar. Yuk kita latihan soal. Nah, misalkan Bapak punya gambar ini, kira-kira bisa ditulis pecahannya berapa ya? Ya betul, 1/3. Lalu ini kira-kira bisa ditulis berapa pecahannya ya? Ya betul, 1/2 atau setengah. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah bisa menentukan pecahan? Ya, mudah-mudahan dengan berlatih antum semua bisa menentukan pecahan dengan tepat. Baik, yuk kita berlatih. Silakan Ananda buka halaman 62 sampai 67. Silakan dikerjakan. Jika sudah, boleh dilaporkan ke guru kelas masing-masing. Baik, Bapak tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.